Sobat Donghua, Tara Tatara, merapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Tidak seperti pil 9 jiwa, yang hanya dapat memperbaiki dan memperkuat jiwa, pil Tongluo tidak hanya dapat membersihkan dan memperkuat meridian, tetapi kekuatan obat yang terkandung dalam pil juga dapat meningkatkan budidaya. Dengan lembut mengambil botol Tongluodan dan mengocoknya, ada 3 Tongluodan yang tersisa. Melihat botol Tongluodan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi membuat masalah. Obat keabadian ini sangat berharga, dan itu dibuat oleh Kaisar Lingmu sendiri. Jika tidak terduga, tim Li Tianxiu seharusnya memenangkan kejuaraan Longmen. Tapi hadiah yang sangat berharga, Chu Xingyun tidak tahu harus kembali ke Li Tianxiu. Melihat keraguan Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi merasa baik. Ini orang biasa. Menghadapi hal yang begitu baik, saya harus segera berada dalam pelukan saya, yang akan sopan. Ketiga Tongluodan tidak hanya dapat memperbaiki semua kerusakan dan membuat meridian kuat, tetapi yang lebih penting, selama obat di dalam ketiga Tongluodan dicerna, Chu Xingyun dapat langsung dipromosikan menjadi Yin dan Yang 9 surga. Jika dipasangkan dengan Nirvana dan Chu Xingyun dapat berubah dari pemula dengan 6 makhluk surgawi menjadi penguasa Nirvana dengan makhluk surgawi hingga 3 bulan. Yang paling berharga adalah bahwa latihan kultivasi Tongluodan adalah yang paling stabil. Di bawah penguatan meridian, Tongluodan sangat stabil, bahkan lebih sempurna daripada belajar mandiri. Namun, dalam menghadapi manfaat besar seperti itu, Chu Xingyun ragu-ragu dan menolak untuk menerimanya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa ia bukan generasi yang rakus. Orang seperti itu layak dibayar. Melihat Chu Xingyun masih ragu-ragu, Li Tianxiu berkata, "Tidak perlu ragu, obat ini hanya efektif untuk dunia Yin Yang, tetapi saya telah berada di Nirvana selama 10 tahun yang lalu, dan tidak ada gunanya untuk menyimpannya." Menghadapi kata-kata Li Tianxiu, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagaimana mungkin obat yang begitu berharga tidak berguna? Jika itu benar-benar tidak berguna, Li Tianxiu akan menghargai itu di lengannya dan membawanya bersamanya. Untuk ketiga Tongluodan ini, Chu Xingyun bertekad untuk mendapatkannya. Selama pertempuran di Nine Cold Palace, Chu Xingyun sangat terpukul. Meskipun sekarang telah diperbaiki dengan bantuan Ye Ling setelah tiba di dunia Qiankun, meridian baru itu tipis dan lemah, dengan ketangguhan yang tidak mencukupi, dan terlalu halus. Juga, jika ketiga Tongluodans ini dilayani, Chu Xingyun tidak hanya dapat membersihkan meridian tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatannya ke Nirvana. Yang paling penting adalah bahwa meridian barunya yang baru, belum matang dan lemah akan diperkuat dengan sempurna. Setelah meridian telah diperkuat dengan sempurna, bahkan jika lubang hitam diundang, selama waktunya tidak terlalu lama tubuh dapat melawan. Untuk Chu Xingyun, ketiga Tongluodan ini setara dengan kunci untuk membuka blokir lubang hitam dan baju besi Vientin. Meskipun bahkan jika itu diblokir, itu hanya dapat mempertahankan waktu 3 pukulan dan 2 gerakan, tetapi untuk Chu Xingyun, itu sudah cukup. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Li Tianxiu. "Apakah Anda memiliki harta penyimpanan di Departemen Ruang Angkasa?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Li Tianxiu mengangkat bahu dan berkata, "Harta penyimpanan di Departemen Luar Angkasa terlalu langka, dan mereka hanya dimiliki oleh orang-orang besar. Bagaimana saya bisa memilikinya?" Tiba-tiba tertegun, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar, menyimpan harta, dia awalnya banyak tetapi semua tinggal di benua roh yang nyata tidak membawa. Setelah merenungkan sejenak, Chu Xingyun menemukan tabung giok putih kosong dari ruang reinkarnasi, dan memasukkan 1000 silinder daun bambu ke dalam wadah. Bukan karena Chu Xingyun tidak ingin menginstal lebih banyak, tetapi ukuran tabung bambu relatif besar, paling banyak hanya bisa menampung 1000 tabung daun bambu hijau, dan tidak bisa muat lagi. Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Tongluo dan Anda sangat penting bagi saya, dan saya menyambut sebagai balasannya. Ini untuk Anda." Selama pidato itu, Chu Xingyun mengambil tabung giok putih dari ruang reinkarnasi keluar dan letakkan dengan lembut di atas meja. Hah, Saya terkejut melihat botol anggur batu giok putih di atas meja.
Meskipun Li Tianxiu benar-benar tidak peduli dengan botol Tongluo dan jika Chu Xingyun bersikeras untuk mengubahnya, akan ada anggur yang baik di distrik itu, bahkan anggur seperti itu sekarang, itu tidak akan sia-sia. 3 Tongluo dan alasan mengapa dia begitu murah hati sehingga dia memberikan ketiga Tongluo dan kepada Chu Xingyun sebenarnya karena dia merasa nyaman. Meskipun dia dan Chu Xingyun baru saja bertemu satu sama lain, dalam hal perasaan Li Tianxiu, mereka seperti teman lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, mereka memiliki perasaan yang akrab dan akrab. Dengan Chu Xingyun, Li Tianxiu merasa sangat nyaman, jadi dia mengirim 3 Tongluo dan jika Chu Xingyun mengumpulkannya secara langsung, Li Tianxiu tidak akan memiliki perasaan buruk. Dia murah hati dan bersemangat. Namun, Chu Xingyun ragu-ragu di sana sendiri, dan kemudian mengambil beberapa hal untuk perubahan, yang artinya berbeda. Setelah pertukaran selesai, Chu Xingyun tidak berutang apapun padanya, dan dia tidak perlu mengingat perasaan orang lain. Jika sebotol anggur halus, bahkan jika itu adalah anggur terbaik di dunia ingin mengubah ketiga Tongluo dan, bukankah dia akan memperlakukannya seperti orang bodoh? Sederhananya, Li Tianxiu tidak peduli dengan ketiga Tongluo dan, tetapi dia tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi dia juga disebut bodoh. Dengan lembut meraih, Li Tianxiu meraih botol anggur. Begitu botol anggur dimulai, wajah Li Tianxiu berubah. Meskipun di permukaan itu hanya sebuah botol anggur kecil seukuran kepala manusia, tetapi ketika tertangkap di tangannya, ia pertama kali menyadari bahwa botol anggur itu tidak sederhana, yang ternyata menjadi raja berbasis ruang dengan kapasitas penyimpanan. Apa yang membuatnya sangat gembira adalah bahwa toples batu giok putih berisi ribuan daun bambu, yang terlalu berharga. Guci anggur putih dengan ruang di dalam cukup untuk membuatnya tergoda untuk keluar, tidak ada peralatan penyimpanan, yang benar-benar nyaman. Terlebih lagi, ada 1000 barel daun bambu di dalamnya, yang sangat berharga bagi Li Tianxiu, yang sebagus anggur. Selama ekstasi, Chu Xingyun berkata lagi. Guci anggur putih, 1000 barel anggur, 10.000 untayan angin emas, ubah 3 Tongluo dan, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Li Tianxiu berdiri dengan ganas, matanya membelalak. Ribuan angin keemasan. Sebelum membual, bisakah Anda membuat konsep terlebih dahulu? Dalam Abyss of No Wind 100 layar, frekuensi angin emas nampak sangat rendah, 10 kali lebih rendah daripada Abyss of No Wind yang sebenarnya. Selain itu, begitu Anda masuk, Anda hanya dapat tinggal selama maksimal 3 hari. Setelah 3 hari, Anda perlu membalik posisi ke orang-orang di belakang. Dalam 3 hari, 3 atau 4 helai angin emas dapat ditangkap dengan keberuntungan, dan tidak ada dari mereka yang bisa ditangkap dengan nasib buruk. Dalam hal waktu rata-rata, dibutuhkan 1 hari untuk menangkap angin keemasan. 10.000 untayan angin emas itu berarti 10.000 hari, hampir 30 tahun. Sudah 3 tahun sejak Li Tianxiu datang ke sini, sampai sekarang, dia hanya menangkap lebih dari 800 helai angin emas. Awalnya, ia berencana untuk menangkap 1000 helai, dan meninggalkan di sini sementara, dan menunggu pencapaian permaisuri Wu, dan kemudian terus menangkap. Sebagai Kaisar Wu, masih ada hak istimewa. Kaisar Wu dapat tinggal di jurang tanpa angin selama 3 hari. Tapi sekarang, Chu Xingyun ingin mengiriminya ribuan angin keemasan. Ini. Apakah kamu tidak menggodaku? Li Tianxiu jelas tidak bisa mempercayainya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata. Aku tidak punya niat untuk menggodamu, tapi bahwa 10.000 untayan angin emas tidak begitu baik untuk ditangkap. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus melakukan sesuatu untuk saya terlebih dahulu. Berdiri dengan bersemangat, Li Tianxiu berkata. Anda berkata, ada sesuatu yang perlu saya bantu. Mengangguk, Chu Xingyun berkata. Saya perlu 3.000 lonceng giok putih dan banyak sutra langit, dapatkah Anda membantu saya mendapatkannya sesegera mungkin? Apa yang sangat sulit? Sambil tersenyum, Li Tianxiu berkata. Beri aku setengah jam, dan aku akan datang. Li Tianxiu berbalik dan berjalan keluar. Teknologi pratinjau halaman ini oleh Yong. Abyss of the Wind bukanlah ruang melingkar biasa, tetapi celah panjang dan sempit yang panjangnya ratusan mil. Tepi retakan yang panjang dan sempit tidak teratur, salah satunya memiliki tebing silindris dengan diameter 100 meter. Chu Xingyun mengenakan celana ketat, mengikat tali di pinggangnya, dan sibuk memanjat dinding gua. Di sekitarnya,
36 pengrajin surgawi dan 1000 pengrajin yang terampil melambaikan palu tambang dan menggali tebing. Di sepanjang tebing bundar, ribuan pengrajin menggali saluran melingkar. Setelah itu, menggunakan batang logam panjang sebagai bahan itu mulai memanjang ke jurang. Dengan upaya semua pengrajin, ruang silindris dengan diameter 100 meter dan batang logam panjang di tanah muncul di jurang tanpa angin. 365 batang logam panjang memanjang dari tanah ke tengah gua dari semua sisi. Semua kutub panjang logam bertemu di tengah ruang anular dan dipasang bersama. 365 batang logam panjang secara merata membagi seluruh tanah menjadi 365 bagian, menatap ke bawah dari atas itu memberi orang perasaan yang sangat misterius dan misterius. Selanjutnya, dengan kesibukan ribuan pengrajin, 3.000 lonceng batu giok putih diikat ke langit sutra, menurut aturan tertentu, tergantung pada 365 balok ini. Setelah itu, pada potongan 365, diatur dalam cara yang sangat padat, lantai bambu dengan permukaan yang sangat hijau dan permukaan yang sangat halus dipoles, dan proyek selesai. Setelah itu, semua pengrajin tidak pergi, tetapi menggunakan tulang punggung panah bambu untuk membangun sejumlah besar rumah bambu di tanah dengan diameter 100 meter. Ada total 991 rumah bambu mini. Setiap rumah bambu terletak di atas simpul susunan besar. Di tengah-tengah rumah bambu, berdiri kolom logam, dan bola kristal transparan ukuran kepala manusia dipasang di bagian atas pilar. Seluruh proyek membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Di tengah susunan besar dengan diameter 100 meter, itu adalah rumah bambu besar yang sangat indah dan indah. Di tengah-tengah rumah bambu adalah susunan gosip. Di tengah arai yin yang taiji di pusat arai bagua, bola kristal emas tidak bertatah, dan sebelum bola kristal emas, sebuah kasur batu giok putih diletakkan. Bola kristal emas ini sangat mahal, dan bola kristal ini saja bernilai 1 miliar batu roh. Karakteristik terbesar dari bola kristal emas ini adalah dapat menahan dan menyimpan energi angin. Seluruh arai besar dirancang dan diawasi oleh Chu Xingyun sendiri. Arai ini disebut Capture the Wind dan Capture the Shadow Arai. Fungsinya untuk mengumpulkan angin. Setelah memeriksa seluruh arai besar, dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan semua garis arai, Chu Xingyun mengeluarkan batu roh kelas 9 senilai 100 juta batu roh, yang tergabung di inti arai besar, di bawah bola kristal emas. Di platform. Saat batu roh kelas 9 sedang bertatah, seluruh susunan besar bergetar hebat. Dalam gemetar ganas, di 91 dan 81 rumah bambu, 81 bola kristal transparan secara bertahap menyala, dan jejak cahaya yang tidak ada bersinar di bola kristal. Sepanjang arai besar, total 81 batu roh kelas 9 yang bertatah. Jiu Pin Lingxi selalu berharga dan bebas pasar, meskipun dikatakan bernilai 100 juta Lingxi, Anda benar-benar menggunakan 100 juta Lingxi untuk membelinya, tetapi tidak ada yang mau menjualnya. Fitur terbesar Jiu Pin Lingxi adalah dapat memulihkan energi dengan sendirinya. Selama itu tidak habis sekaligus, Jiu Pin Lingstone akan secara otomatis menyerap aura di udara untuk menambah konsumsi sendiri, dan tidak akan pernah habis. Terima kasih atas bantuan Bai Bing untuk batu roh kelas 9 yang begitu banyak. Mengandalkan hubungannya yang baik dengan Departemen Militer, hanya 81 batu roh kelas 9 yang dipertukarkan. Alasan mengapa hubungan antara Bai Bing dan Departemen Militer begitu baik adalah karena Kamar Dagang Bai Yun dapat menciptakan kekayaan 20 juta batu roh untuk Departemen Militer setiap hari, yang sangat meningkatkan perbendaharaan kecil kementerian. Merasakan getaran deretan besar, ribuan pengrajin buru-buru bertindak. Alasan mengapa arai besar bergetar adalah karena konstruksi arai besar tidak cukup tepat, beberapa area longgar, beberapa area terlalu besar, dan ruang buffer hilang. Atas dan ke bawah seluruh platform, ribuan pengrajin menggantung tali di pinggang mereka, menyesuaikan node arai di berbagai posisi, dan gemetar seluruh arai besar dengan cepat diturunkan. Dari tremor intens, tremor umum, hingga tremor ringan. Akhirnya, di bawah upaya ribuan pengrajin, seluruh gemetar seluruh arai benar-benar padam. Duduk di inti arai besar, Chu Xingyun tidak bisa lagi merasakan getaran sedikit pun, dan kemudian mengangguk puas. Setelah arai besar diletakkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menguji kinerja arai besar. 3.000 lonceng giok putih, tergantung di bagian bawah platform dengan sutra langit, disusun dalam susunan angin antara tinggi dan rendah.
Arai ledakan angin besar mencakup semua ruang di bawah platform dengan diameter 100 meter. Selama angin emas muncul di daerah ini, saya tidak ingin melarikan diri. Akhirnya, cahaya keemasan melintas, dan lonceng giok putih bersinar dengan cahaya keemasan. Saat Yuling bergetar, bel King Yue berbunyi, dan di bawah gaya gravitasi yang tak terlihat, angin keemasan dari ketebalan rambut langsung ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan kemudian dibor ke atas di sepanjang langit sutra. Ujung-ujung sutra langit terhubung ke 81 rumah bambu di 81 bola kristal transparan. Angin emas sangat halus, dia memasuki bola kristal transparan. Bola-bola kristal ini adalah non-atribut dan untuk sementara dapat menyimpan energi semua atribut, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Setelah beberapa minggu rotasi cepat dalam bola kristal transparan, Jin Feng meninggalkan bola kristal dan berjalan di sepanjang langit sutra antara bola kristal menuju pusat arai besar. Saat ini, di tengah arai besar, di dalam rumah bambu besar, Chu Xingyun menyaksikan jejak angin emas dengan penuh semangat, terus-menerus mengalir ke bola kristal emas di depannya. 3.000 lonceng giok putih dipicu satu demi satu, gunung emas, bergegas melalui garis-garis arai besar seperti angin dan listrik, dan akhirnya memasuki bola kristal emas satu persatu. Bola kristal emas tidak hanya dapat ditampung, tetapi juga disimpan secara permanen. Selama tidak ada kekuatan eksternal yang menyerbu, angin keemasan di bola kristal akan selalu ada. Melihat semakin banyak angin emas di bola kristal emas, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Pada tingkat ini, 3.000 lonceng batu giok putih dapat menangkap 300.000 untayan angin emas dalam satu hari, dan 100 juta untayan angin emas dalam satu tahun. Segera, ribuan angin keemasan berkumpul di bola kristal emas. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun mengeluarkan bola kristal transparan dengan tangan besar dari tangannya, dengan lembut menekannya pada bola kristal emas, mengisap dengan lembut, lebih dari 10.000 helai angin emas, semuanya dihirup dalam bola kristal transparan. Sekarang Anda telah menyetujui orang lain, Anda harus melakukannya, terutama. Li Tianxiu telah memberikan kontribusi besar. 81 bola kristal ini, termasuk bola kristal emas $1 miliar ini, disediakan oleh Li Tianxiu, dan tidak ada yang mau menerimanya. Li Tianxiu sangat jelas bahwa meskipun ketiga Tong Luo dan sangat berharga, mereka masih jauh lebih buruk daripada tabung anggur giok putih, ditambah 1.000 barel daun bambu hijau, dan nilai total 10.000 untayan angin emas. Meskipun Tong Luo dan sangat penting bagi Chu Xingyun, 10.000 untai emas lebih penting bagi Li Tianxiu. Seorang pejuang sistem angin, kekuatan inti adalah angin, tidak ada ketegangan, tetapi apakah angin emas begitu mudah didapat? Bahkan jika Anda mencapai keadaan Kaisar Wu, bahkan jika Anda bisa tinggal di dalam jurang tanpa angin, berapa untayan yang bisa Anda tangkap? Mengambil Ling Feng Wu Huang sebagai contoh, ia pernah datang ke Abyssal Wind 9 kali dan tinggal selama ratusan tahun sebelum mengumpulkan puluhan ribu angin emas, rata-rata hanya 1.000 helai setahun. Semakin banyak angin keemasan yang ditarik, semakin banyak angin yang dapat dikontrol prajurit itu. Tetapi angin keemasan terlalu langka, dikatakan bahwa menangkap angin sebenarnya mirip dengan memancing, dan ikan di sini bahkan lebih menyedihkan. Suatu hari mungkin tidak dapat menangkap satu. Mengontrol piton pemakan roh, Chu Xingyun membawa bola kristal di tangannya dan bergegas ke kota Wufeng lagi. Dia bergegas langsung ke rumah Li Tianxiu di kota Wufeng dan mengetuk pintu Li Tianxiu. Melihat Chu Xingyun muncul begitu cepat, Li Tianxiu berpikir bahwa ada sesuatu yang lain untuk membantu, dan berkata, "Mengapa? Apakah ada sesuatu yang hilang? Saya akan segera mendapatkannya." Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melangkah ke gerbang, yang tidak cocok untuk penyerahan. Sepanjang jalan ke ruang tamu, Chu Xingyun langsung mengeluarkan bola kristal berukuran kepalan tangan dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Menunjuk bola kristal, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, ada lebih dari 10.000 helai angin emas di sini. Saya belum dengan cermat menghitung berapa helai, tetapi pasti lebih dari 10.000. Desis. Melihat Chu Xingyun dengan sikap biasa saja, Li Tianxiu tidak bisa membantu tetapi menyingkirkannya. Ada pedagang emas di seluruh kota yang tak berangin, banyak pejuang hidup dengan menangkap dan menjual angin emas. Sinar angin emas bernilai 100.000 batu roh, yang disebut batu yang akurat. Tapi melihat Chu Xingyun, ada lebih dari 10.000 helai dalam satu tembakan, dan berapa banyak yang ada, hanya malas untuk menghitung ini.
Alasan mengapa dia menolak untuk mengumpulkan uang dari bola kristal bukan karena Li Tianxiu memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya, tetapi bahwa nilai 10.000 untayan angin emas adalah 1 miliar batu roh. Jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki uang, Anda pasti akan dapat membeli Gold Twin. Benda ini selalu dibawa pergi oleh Kaisar Wu ketika dia muncul. Penjual angin emas tidak ingin menaikkan harga, tetapi semua kaisar dari seni bela diri telah bekerja bersama untuk merumuskan aturan. Sinar angin emas, harganya 100.000 batu roh, dan pelaku tidak membunuh amnesti. Oleh karena itu, meskipun Gold Twin memang 100.000, itu semua adalah makanan Cina Kaisar Wu, bahkan jika Li Tianxiu kaya, dia tidak berani mengambil makanan dari piring Kaisar Wu, kalau tidak, dia tidak akan tahu cara mati. Oleh karena itu, Li Tianxiu benar-benar puas dengan membayar bola kristal emas senilai 1 miliar batu roh dengan imbalan 10.000 untayan angin emas. Bahkan, setelah menghabiskan 1 miliar batu roh, uangnya juga mengering dan dia berhutang banyak. Perlu disebutkan bahwa bola kristal transparan adalah hal yang berdiri untuk pedagang angin emas, dan harganya sangat rendah. Harga 81 bola kristal transparan menambah hanya beberapa ratus ribu batu roh. Yang paling berharga adalah bola kristal emas yang dapat menyimpan energi angin secara permanen. Awalnya, Chu Xingyun tidak tahu bahwa bola kristal di dunia masih dibuat oleh angin desa emas murni permanen. Itu dibeli oleh Li Tianxiu untuk membuat perbedaan, tapi dia tidak memikirkannya, tetapi memecahkan masalah besar. Jika tidak ada bola kristal emas seperti itu, Chu Xingyun harus berdiri di dekat bola kristal kapan saja, segera setelah ada angin emas itu akan segera ditarik, jika tidak, angin emas di dalam bola kristal akan menghilang sedikit lebih lama. Dengan bola kristal yang dapat menyimpan angin emas secara permanen, Chu Xingyun memiliki prioritas, dan Anda punya waktu untuk mempelajarinya, Anda tidak perlu menyimpannya di sini. Melihat Chu Xingyun dengan tampilan yang rumit, Li Tianxiu ingin mengatakan sesuatu, tetapi angin emas di bola kristal, tetapi dia tidak menunggu yang lain, jika dia tidak menyerapnya, itu akan segera menghilang. Meraih bola kristal di satu tangan, Li Tianxiu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke ruang latihan untuk sepenuhnya menyerap angin emas ini. Chu Xingyun tidak berbalik dan pergi, tetapi duduk di ruang tamu dan menunggu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap angin emas tidak lama, dan bahkan 10.000 helai, tidak butuh banyak waktu. Duduk di ruang tamu, Chu Xingyun melihat sekeliling, sejauh yang dia bisa lihat ada paket besar dan kecil yang ditumpuk di ruang tamu, semua kebutuhan sehari-hari sudah penuh, dan mereka sepertinya akan bepergian. Pergi jauh. Mengerutkan alisnya, sejauh yang diketahui Chu Xingyun, Li Tianxiu tidak memiliki rencana untuk bepergian jauh, dapatkah dikatakan. Dalam keraguan, Chu Xingyun berdiri dan berjalan ke posisi dapur. Setelah melihat lebih dekat, ternyata bahan-bahan di dapur adalah yang paling umum dan termurah. Ada berbagai indikasi bahwa dana Li Tianxiu mengering, terus terang, dia tidak punya uang. Sambil berpikir, ada ketukan pintu di luar, ragu-ragu sejenak, Chu Xingyun berjalan ke pintu dan membuka pintu. Pada pembukaan gerbang, seorang pria parubaya dengan wajah perubahan posisi berdiri di sana dengan sedih. Melihat bahwa Chu Xingyun muncul, perubahan-perubahan yang terjadi pada orang-orang setengah baya tidak bisa membantu tetapi terpana. Apakah rumahnya terjual dengan sangat cepat? Di mana Li Tianxiu sekarang? Dia pergi. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata. Tidak, dia ada di rumah, tapi dia sekarang sudah tutup dan tidak bisa keluar untuk bertemu denganmu untuk saat ini. Oh. Mengangguk dengan kecewa, pria parubaya yang berganti-ganti itu berkata tanpa daya, kalau begitu aku akan kembali nanti. Ini. Setelah ragu-ragu sebentar, Chu Xingyun berkata. Apakah kamu melakukan sesuatu dengannya? Dengan canggung menggaruk kepalanya, perubahan-perubahan dari pria parubaya itu berkata, ini kasusnya, beberapa hari yang lalu, dia meminjamkan saya sejumlah uang, saya memiliki tangan yang kuat baru-baru ini, jadi. Berapa banyak dia meminjammu? Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh. Ini. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, dan perubahan-perubahan dari pria parubaya akhirnya berkata. Total. Meminjamkan saya 30 juta batu roh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Xingyun mengambil 30 juta batu roh langsung dari ruang reinkarnasi dan memberikannya kepada pria parubaya, dan mengambil kembali catatan pinjaman Li Tianxiu.
Ketika pria parubaya itu diusir, Chu Xingyun memintanya untuk berkhotbah kepada orang-orang yang dipinjam oleh Li Tianxiu, dan sekarang datang untuk mengumpulkan uang. Semua hutang akan dilunasi hari ini. Segera kreditor Li Tianxiu bergegas dengan faktur. Selama ada faktur, Chu Xingyun akan membayarnya. Total lebih dari 400 juta lingxi dilunasi, dan akhirnya utang Li Tianxiu dilunasi. Hingga saat ini, Pulau Tiangong dapat menghasilkan keuntungan 60 juta yuan sehari, dan 1,8 miliar yuan sebulan. Ini baru permulaan, dengan pengembangan produk-produk baru yang berkelanjutan, keuntungan Pulau Tiangong akan meningkat tajam. Namun, mengenai uang, Chu Xingyun tidak banyak berarti, Pulau Tiangong saat ini lebih fokus pada penelitian dan pengembangan, sedangkan untuk menghasilkan uang, ini hanya kebetulan. Jalan Rune adalah inti dari Pulau Tiangong. Dengan mengambil Chu Xingyun sebagai intinya, 36 hari pengrajin sebagai pelengkap, dan 100.000 pengrajin dan 200.000 asisten pengrajin sebagai dasar, kami akan melakukan yang terbaik untuk meneliti dan mengembangkan cara rune. 40.000 murid muda juga mulai mempelajari simbol dan pola secara komprehensif, mereka adalah masa depan dan harapan Pulau Tiangong. Oke kakak, terima kasih.